Kabar terbaru terkait dengan kenaikan gaji bagi PNS, TNI, Polri, dan pensiunan di tahun 2025. Ternyata Menkeu Sri Mulyani telah tetapkan 3 keputusan di tahun 2025. Apakah 3 keputusan yang telah ditetapkan oleh Sri Mulyani di tahun 2025 ini dan siapa saja yang akan mendapatkannya? Berikut informasi selengkapnya terkait dengan PNS, TNI, Polri, dan pensiunan Kamis 12 Desember 2024 pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Bapak Ibu PNS, TNI, Polri, dan pensiunan tentu masih bertanya-tanya terkait dengan kenaikan gaji bagi PNS, TNI, Polri, dan pensiunan. Ada kabar dari Sri Mulyani setelah jadi Menkeu Prabowo ya. Dan ada juga 3 hal yang telah ditetapkan oleh Sri Mulyani di tahun 2025. Mari kita simak informasi selengkapnya. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akhirnya buka suara terkait dengan dirinya yang dianggap kerap diam jika berhadapan dengan awak media sejak dirinya dilantik sebagai bendahara negara di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Tentu ini adalah menjadi titik terang kenapa sampai saat ini atau pada waktu-waktu dulu Menkeu Sri Mulyani belum mengumumkan terkait dengan kenaikan gaji di 2025. Bisa saja ini menjadi hal yang menjadi faktor ya yang membuat Menkeu Sri Mulyani pada waktu-waktu sebelumnya belum mengumumkan terkait dengan kenaikan gaji di tahun 2025 dan hal-hal lainnya sehingga dianggap kerap diam setelah jadi Menkeu Prabowo. Sri Mulyani mengaku dirinya sibuk dalam beberapa minggu terakhir. Hal ini karena dirinya tengah fokus menggarap perihal substansial menyangkut pemerintahan baru. Teman-teman merasa saya beberapa minggu terakhir diam, saya sedang tidak apa-apa, tapi karena kita sedang sibuk saja, jadi karena sedang sibuk dan fokus ke hal-hal substansial, sementara lingkungan environment yang muncul sangat banyak, tegas Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN kita. Nah, jadi di sini Sri Mulyani telah buka suara ya terkait dengan dirinya yang lagi sibuk saja dengan hal-hal baru ya. Dan tentunya ini menjadi jawaban kenapa Bapak Ibu kemarin-kemarin belum menerima atau belum mendengar terkait dengan pengumuman kenaikan gaji di tahun 2025. Nah, dia menjelaskan pemerintahan Presiden Prabowo baru berumur 1 bulan dan ada pemisahan kementerian lembaga atau KL. Ini membutuhkan perhatian khusus dari semua menteri di kabinet. Untungnya Sri Mulyani mengungkapkan koordinasi dan komunikasi antar menteri cukup baik dan saling dukung. Sebagai Menteri Keuangan yang meramu anggaran, dia memastikan pihaknya akan membantu pada kementerian atau lembaga di bulan-bulan kritis ini. Kami harus dukung, bantu untuk segera para menteri dan KL tersebut bisa bekerja dan langsung jalankan fungsinya di bulan-bulan kritis, katanya. Dan juga ada informasi terbaru terkait dengan 3 hal yang telah ditetapkan Sri Mulyani di tahun 2025 dan ada deretan bonus juga yang siap cair di 2025. Menteri Keuangan Sri Mulyani menetapkan 3 keputusan penting bagi PNS. Keputusan penting ini menjadi kebijakan yang sangat penting bagi PNS dengan kecipratan bonus di tahun 2025 mendatang. Hal tersebut berdasarkan payung hukum dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 39 tahun 2024 yang mengatur standar biaya masukan untuk tahun anggaran 2025. Bagi para pegawai atau PNS, dengan adanya bonus yang membuat mereka semakin terdampak, baik ini diharapkan bisa semakin meningkatkan loyalitasnya dalam mengabdi kepada bangsa dan negara. 3 bonus buat PNS berupa uang tambahan yang siap berlaku di 2025
pemerintah telah resmi menetapkan bonus berupa kompensasi tambahan yang bakal diberikan terhadap PNS. Pertama adalah uang makan. Nah, pemerintah memperkenalkan kebijakan baru yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan motivasi kerja PNS. Salah satu langkah yang diambil adalah pemberian uang tambahan dengan nominal tertentu. Lalu berapa besar tambahan ini dan siapa yang akan mendapatkan jumlah tertinggi? Nah, kalau kita lihat, uang makan sebagai pemenuhan kebutuhan harian PNS. Yang pertama itu ada bonus uang makan. Diketahui bahwa nantinya uang makan diberikan berdasarkan jumlah hari kerja aktif seorang PNS. Tambahan ini bertujuan untuk membantu kebutuhan makan selama bekerja. Rincian nominalnya per hari adalah sebagai berikut. Untuk golongan 1 dan 2 35.000, golongan 3 37.000, golongan 4 41.000. Kemudian yang kedua, uang lembur sebagai penghargaan untuk jam kerja ekstra. Bagi PNS yang bekerja di luar jam kerja reguler dengan surat perintah resmi, uang lembur akan diberikan. Besarannya dihitung berdasarkan durasi jam lembur dengan rincian golongan 1 18.000 per jam, golongan 2 24.000 per jam, golongan 3 30.000 per jam, golongan 4 36.000 per jam. Kemudian yang ketiga adalah uang makan lembur sebagai tambahan untuk lembur lebih dari 2 jam. Sementara itu bagi PNS yang dikhususkan bekerja lembur minimal 2 jam berturut-turut, maka akan diberikan tambahan berupa uang makan lembur. Besarannya adalah golongan pertama dan kedua 35.000 per hari, golongan 3 37.000 per hari, dan golongan 4 41.000 per hari. Golongan dengan tambahan tertinggi mengacu pada rincian di atas. PNS golongan 4 akan menjadi penerima tambahan tertinggi dari ketiga jenis uang tambahan tersebut. Nah, itulah efektif mulai Januari 2025. Bagi para PNS perlu diketahui bahwa nantinya kebijakan ini akan mulai diberlakukan pada Januari 2025. Untuk PNS diharapkan langkah ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan, tetapi juga memotivasi kinerja para abdi negara. Dengan rincian jelas, para PNS dapat menyambut tahun anggaran baru dengan semangat yang lebih besar. Tentunya, kebijakan ini diharapkan menjadi dorongan positif bagi para PNS untuk terus meningkatkan dedikasi dan profesionalisme dalam melayani masyarakat sambil menunggu aturan baru terkait dengan kenaikan gaji di tahun 2025. Marilah kita pantau terus channel ini agar tidak ketinggalan informasi terkait dengan kenaikan gaji di tahun 2025. Jadi hingga saat ini pemerintah atau Sri Mulyani masih sibuk dengan beberapa urusan lain sehingga belum mengumumkan kenaikan gaji di tahun 2025 atau belum mengeluarkan aturan resmi terkait dengan kenaikan gaji di tahun 2025.